Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi surah li sadri wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah rabbil alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa dalam majelis ilmu pagi hari ini, meskipun kita masih melakukannya dengan online ya, dengan daring karena wabah pandemi yang juga belum berakhir. Dan melalui online atau daring ini juga alhamdulillah ya, kita bisa berjumpa meskipun berbeda-beda pulau. Ya, berbeda-beda pulau di seluruh Indonesia. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan membahas satu tema yang sangat penting kalau menurut saya untuk pengusaha-pengusaha, terutama mereka yang terlibat di dalam utang piutang ribawi. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita adalah solusi syar'i bebas utang riba. Ya. Memang harus kita lepaskan diri kita dari utang riba ya. Utang secara umum atau qard di dalam Islam itu hukumnya menurut pendapat yang rajih dari Syekh Taqiyuddin Al-Albani rahimahullah taala, beliau mengatakan utang itu sunnah ya. Baik yang berutang maupun yang mengutangi, itu hukumnya sunnah. Jadi utang itu bukan suatu kejahatan. Yang jahat itu adalah utang riba ya. Yang buruk itu adalah utang riba. Orang yang berutang sebagaimana disyariatkan oleh Islam di dalam hadis-hadis itu tidak ada masalah karena Rasulullah SAW juga pernah berutang ya. Dan menggadaikan baju besi beliau ya, baju perang beliau ketika beliau berutang dengan seorang Yahudi untuk mengambil makanan ya, dari orang Yahudi itu. Nah, jadi yang bermasalah itu adalah utang riba, bukan utang secara umum. Ya. Oleh karena itu, kita mulai dengan memahami dulu para peserta sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dosa riba ya. Yang paling ringan dari dosa riba itu adalah seperti seseorang yang mengawini ibu kandungnya sendiri atau disebut dengan berzina dengan ibu kandungnya sendiri ya. Ar-riba ya, salasatun wa sab'una baban ya. Aisyruha yang paling ringan mislu ayyankiha rajul ummahu. Itu seperti orang ya, seorang laki-laki yang menikahi ibu kandungnya sendiri. Nauzubillah ya. Ini dosa besar dari riba. Pasti tidak ada satupun orang yang waras gitu ya, yang mau kemudian melakukan perzinahan dengan ibu kandungnya sendiri, kan tidak mungkin. Kalau masih waras gitu. Ya. Kemudian yang kedua, nah 1 dirham dari dosa riba itu lebih berat ya dari berzinah dengan 36 pelacur. Jadi disebutkan dalam hadis ya, dirhamun riba, 1 dirham riba, ya'kuluhur rajul, yang dimakan oleh seseorang wa huwa ya'lamu, sedangkan dia mengetahui bahwa yang dia makan itu adalah riba, as-saddu min sittatin wa salasina zaniyah. Itu lebih berat ya, dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala dari 36 kali melakukan perbuatan zina. Nauzubillah. Jadi kalau kita ilustrasikan, misalnya ilustrasinya itu misalnya seseorang memiliki utang riba sebesar 1 miliar dengan bunga 0,7% per bulan.
Ya, ribanya itu adalah kurang lebih 7 juta yang harus dia bayar per bulan. Dimana kalau 1 dirham itu adalah 70.000. Nah, berapa besar dosa ribanya? Maka 7 juta kita bagi 70 itu dapat angkanya 100 ya. Nah, 100 kita kali 36 berarti 3.600. Jadi dosanya orang yang memiliki utang riba 1 miliar dengan bunga 0,7% per bulan itu dosanya lebih berat dari melakukan 3.600 kali berzina setiap bulan. Atau lebih berat dari melakukan 5 kali zina setiap jam. Ya, setiap jam itu mereka memperoleh dosa yang lebih besar daripada itu. Nauzubillah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kami jelaskan terkait dengan bagaimana syariat Islam mengatur agar kita bisa terlepas dari utang riba ya. Nah, kalau Bapak Ibu semua sudah memiliki utang riba, maka satu-satunya jalan itu adalah harus taubat ya, atau meninggalkan aktivitas riba itu. Jadi yang pertama yang harus dilakukan, solusi yang pertama adalah taubatan nasuha. Yaitu bertaubat kepada Allah karena kita telah melakukan maksiat yang luar biasa besar. Bagaimana sudah disebutkan tadi ya. Dalam Quran surah At-Tahrim ayat 8 disebutkan terkait dengan dosa yang kemudian kita harus bertaubat gitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat nasuha. Nah, dengan semurni-murninya taubat. Nah, bagaimana orang yang bertaubatan nasuha itu? Yang pertama, dia mengakui seluruh kesalahan atau kehilafannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, seluruh dosanya. Kemudian dia meminta ampun atas dosa-dosa yang dia lakukan itu. Nah, dalam hal ini berarti adalah dosa riba yang dia lakukan. Nah, syarat kemudian yang kedua dari orang yang bertaubat itu adalah meninggalkan apa yang dia perbuat dari dosa itu. Ya. Yaitu meninggalkan semua bentuk dan sisa utang riba. Ini yang kedua. Jadi setelah kita bertaubat kepada Allah, ya, teknisnya ya dengan sholat taubat, karena ini termasuk dosa besar. Ya, oleh karena itu dengan sholat taubat, kemudian memohon kepada Allah, mengakui dosa-dosa itu, dan kemudian yang berikutnya adalah meninggalkan semua bentuk dan sisa utang riba. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Baqarah ayat 275, "Faman ja'ahu mau'izatun mir rabbih fantaha falhu ma salaf wa amruhu ilallahi wa man 'ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun." Jadi barang siapa yang telah sampai kepadanya larangan dari Allah Subhanahu wa taala kemudian dia berhenti dari mengambil riba, jadi berhenti, stop, tidak boleh dilanjutkan lagi. Oleh karena itulah kalau orang yang riba di bank, maka satu-satunya cara adalah menghentikan tidak bayar. Tidak bayar riba. Ya. Bunganya itu tidak dibayar sama sekali. Termasuk juga denda dan juga biaya-biaya yang dikenakan terhadap utang itu. Ya. Itulah taubatnya, ya, dengan cara berhenti dari mengambil riba. Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu. Jadi yang lewat itu sudah, ya, itu sudah lewatlah. Ya. Maka tidak perlu kemudian untuk diingat-ingat, ya, dicari-cari. Maka urusannya terserah kepada Allah. Ya, Allah bisa mengampuni ataupun Allah bisa memberikan keputusan lain kepadanya. Ya. Nah, orang yang kembali mengambil riba berarti dia tidak taubat. Ya. Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Ya. Jadi yang kedua itu adalah segera meninggalkan, tidak melakukan lagi, tidak membayar segala macam denda, bunga, ya, ongkos-ongkos terkait dengan utang riba itu. Nah, dalilnya adalah Quran surah Al-Baqarah ayat 275 ini.
Kemudian yang ketiga, orang bertaubat itu dia harus berazam, ya. Berazam untuk tidak lagi melakukan itu, ya, tidak mengulangi perbuatan itu namanya taubatan nasuha. Ya, kemudian niatnya lillahi ta'ala, itu ikhlas namanya. Meskipun di dalam hatinya berat, tapi karena itu dia lakukan karena Allah Subhanahu wa taala, itu disebut dengan ikhlas. Kemudian menyerahkan seluruh urusannya kepada Allah, yaitu bertawakal kepada Allah. Menyerahkan urusannya kepada Allah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa azamnya? Selain azam kita itu tidak mengulangi perbuatan utang riba itu, maka yang lain juga azamnya itu adalah sungguh-sungguh untuk melunasi utang. Nah, ingat ya, kita itu punya utang tadi. Ya, kita punya utang riba. Ribanya kita tidak mau, tapi utang jangan ditinggalkan karena utang pokoknya itu tetap wajib dibayarkan, ya. Oleh karena itu berazamlah sungguh-sungguh untuk melunasi utang, ya. Bukan ingin lari dari utang. Ini penting. Ya. Tips-tips yang disampaikan ini bukan untuk lari dari utang karena utang itu mendatangkan dosa kalau kemudian tidak dibayar. Ya. Sehingga penting sekali bagi kita semua, ya, Bapak Ibu yang memiliki utang riba, itu penting sekali untuk menguruskan niat ini. Bukan untuk lari dari utang, tapi untuk menyelesaikannya. Ya, menyelesaikan persoalan utang itu. Kenapa? Ya karena nafsul mu'mini mu'allaqatu bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwa seorang mukmin itu tertahan karena utangnya hingga utang itu dibayarkan. Nah, jadi penting ini untuk meluruskan niat bahwa ada utang yang dilakukan meskipun itu utang riba, tapi ada pokoknya yang tidak riba. Ya, pokok utang. Pokok utang itu tidak riba, bunganya yang riba. Jadi nggak bayar bunga itu iya, itu yang harus dilakukan. Tapi nggak mau bayar pokoknya itu dosa. Ya. Tidak mau bayar pokok utangnya itu dosa. Kenapa? Karena itu adalah utang yang syar'i. Pokoknya itu adalah utang yang syar'i, bunganya yang tidak syar'i. Oleh karena itu jiwa seorang mukmin itu akan tertahan karena utangnya hingga utangnya dibayar. Bahkan seorang mujahid, orang yang berjihad di jalan Allah pun tidak akan masuk surga, ya, sampai urusan utangnya itu sampai urusan utangnya itu terlunasi. Siapa saja yang berutang lalu berniat tidak mau melunasinya, maka dia akan bertemu Allah pada hari kiamat dalam status sebagai pencuri. Naudzubillah. Jadi ayyumar rajul yadayyanu dainan wa huwa mujmi'u alla yu'affiyahu iyyahu laqiyallahu syarikan. Jadi orang yang dia berhutang, punya utang lalu ada niat tidak melunasinya, maka dia akan bertemu dengan Allah pada hari kiamat dalam status sebagai pencuri. Naudzubillah. Nah, ini harus diluruskan niat, ya. Niat ketika kita mengalami persoalan utang piutang. Jangan sampai ingin lari, jangan sampai tidak ingin melunasi. Ya, yang harus kita hilangkan adalah ribanya, tapi utangnya itu tetap berlaku. Ya. Kecuali yang memberi utang itu melepaskan haknya, tanazul anil hak. Ya, dia melepaskan haknya. Ya sudah aku relakan, ya sudah kita saling merelakan. Nah, itu sudah selesai urusan utang piutangnya. Tapi kalau belum, maka selama itulah utang itu masih ada. Gitu ya. Bapak Ibu. Nah, sedangkan orang-orang yang dia seorang hamba itu yang dia berniat, ya, berniat untuk melunasi utangnya, ya, maka dia berhak mendapatkan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Inilah kenapa tadi saya katakan sangat penting kemudian meluruskan niat. Kalau kita ingin lari dari utang itu, maka Allah akan mempersulit hidup kita. Karena kita sudah mengambil hak orang lain. Tapi kalau kita punya niat untuk melunasi utangnya, maka dia berhak mendapat pertolongan Allah. Nah, inilah yang kawan-kawan yang pernah berniat luar biasa untuk melunasi utangnya itu, kemudian terjadilah hal-hal yang tidak dapat mereka percaya, ya.
unbelievable gitu. Oh, ini kok kejadian ini ajaib ini. Kenapa kok bisa lunas gitu ya. Nah, itu hal-hal kenapa? Ya karena Allah menolong. Ya, karena Allah sudah menolongnya. Maka dia akan dipermudah untuk kemudian melunasi utang-utangnya. Jadi sangat penting untuk meluruskan niat ketika kita ingin menyelesaikan utang riba. Fa'idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ketika kita sudah berazam, membulatkan tekad, ya tidak lagi melakukan riba, kita berazam untuk membayar utang, maka bertawakallah kepada Allah, ya. Karena Allah sangat mencintai orang-orang yang bertawakal. Bertawakal itu apa? Bertawakal itu bukan pasrah. Ya, bertawakal itu menyerahkan urusan, menyandarkan urusan kita itu hanya kepada Allah. Bahwa hanya Allah lah yang bisa menyelesaikan urusan kita tanpa melupakan ikhtiar, ya. Nah, itu bertawakal. Kenapa? Karena barang siapa yang bertawakal kepada Allah, wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh, maka Allah akan mencukupkan keperluannya. Ya, kalau kita sedang punya utang, maka Allah lah yang akan melunasi utang kita. Ya. Itu yang harus kita yakini, ya. Nah, ini yang ketiga tentang berazam, kemudian niat lurus dan bertawakal. Yang keempat, orang yang punya masalah, apapun masalahnya, solusinya ada pada Allah. Oleh karena itu yang harus dia lakukan adalah semakin mendekatkan dirinya kepada Allah, bukan menjauhinya. Ya, jadi kalau orang itu ingin minta ditolong oleh Allah, maka tinggalkanlah seluruh maksiat, tambahlah ketaatan, semakin mendekatkan diri kepada Rabb-nya, kepada Allah. Nah, oleh karena itu peningkatan ketaatan atau ketakwaan secara totalitas kepada Allah sehingga Allah itu menjadi ridha, inilah yang harus dilakukan, ya. Jadi semua itu diperbaiki dulu, semuanya diperbaiki dari sisi keimanan, ya, kemudian ketaatan itu diperbaiki. Ini orang kalau ingin melunasi utangnya bermiliar-miliar, kalau itu tidak dilakukan itu nggak selesai-selesai, ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kenapa? Karena orang-orang yang bertakwa ini, barang siapa dia bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan kepada dia solusi, jalan keluar yang dia tidak sangka. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, ini yang unbelievable itu, yang tidak kok bisa begini gitu, kok ada jalan keluar begini. Kenapa? La yahtasib. Kita mikirnya ke sini, kira-kira ini, tapi ternyata Allah memberikan yang lain, ya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini keimanan kita kepada Allah, ya, karena segala solusi itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, bukan di tangan kita. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita bisa memperoleh pertolongan Allah? Yang paling mudah kita lakukan itu adalah sabar dan sholat, ya. Itu perbaiki sholat kita. Perbaiki dari tata cara wudhunya, ya, tata cara rukun dan syarat sahnya, sunnah-sunnahnya, perbaiki itu semua dengan sabar dan sholat. Maka Allah akan memberikan pertolongan. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Ya, bermohonlah kepada Allah pertolongan dengan sabar dan sholat, karena sesungguhnya hal itu sangat berat. Sabar itu berat, sholat itu juga berat, ya, kecuali orang-orang yang khusyuk, ya. Orang-orang yang menundukkan hatinya kepada Allah. Khusyuk itu artinya menundukkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang bisa sholat khusyuk itu orang yang sholatnya bukan tidak mendengar apa-apa di sekitarnya. Dia tahu sebagaimana Rasulullah sholat. Ya, ketika Rasul mendengar ada orang yang menangis, ada anak kecil yang menangis, beliau mempercepat sholatnya. Bukan gerakannya yang dipercepat, tapi bacaannya yang dipendekkan oleh beliau, ya. Bukan gerakan yang dipercepat, tapi bacaan-bacaan sholat yang beliau pendekkan. Itu menunjukkan bahwa khusyuk itu bukan tidak peduli sekitar, tapi konsentrasi penuh kepada apa yang dikerjakan dan menundukkan hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang yang sabar, orang yang sholat, kata Allah itu berat, kecuali orang-orang yang menundukkan hatinya, khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya yang harus dilakukan itu adalah memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengan doa tentu saja. Ya, berdoa kepada Allah. Jadi setelah tawakal kemudian berdoa kepada Allah. Ini doa yang cukup bagus, ya.
Allahumma qfini bihalalika an haramika wa aqnini bifadlika amman siwaka. Ya. Wahai Allah, cukupilah aku dengan yang halal darimu, jauhkan dari yang engkau haramkan. Nah, jadi minta rezeki itu minta rezeki yang halal, ya, bukan yang haram. Jadi minta dicukupkan kepada Allah dengan yang halal-halal, rezeki yang halal-halal, dan diberikan kecukupan dari karunia-Nya, bifadlika, ya, yang jauh dari selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya kepada Allah permohonan itu kita berikan. Ini kepada diri kita sendiri ya. Ini tadi yang saya sampaikan itu adalah pribadi-pribadi ya. 5 kiat ini untuk pribadi orang yang melakukan riba itu ya. Kemudian yang berikutnya, penuhi kewajiban untuk keluarga. Nah, ini wajib dipahami ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai menafkahi keluarga itu kemudian dilalaikan. Ya, menafkahi keluarga itu hukumnya wajib. Jangan sampai karena bayar utang keluarganya tidak dinafkahi, itu salah, itu dosa. Ya. Jadi nafkahi keluarga dengan cara ma'ruf, bukan royal. Ya, sebab ada kewajiban lain yaitu melunasi utang. Dan ingat yang paling penting yang terakhir ini, tetaplah bahagia bersama keluarga. Wah, jangan bikin murung. Ya. Ingat tadi kan sudah diserahkan urusannya kepada Allah. Jangan lagi jadi beban pikiran, tapi tetap dalam perencanaan. Ya. Oleh karena itu keluarga bersama keluarga ya tetap harus kemudian bahagia. Karena kalau sudah nggak bahagia itu nggak akan keluar ide-ide bagus untuk menyelesaikan utang itu. Ya, kalau sudah kemudian stres itu nggak bisa apa-apa. Ya, oleh karena itu tetaplah bahagia. Ya. Ini sudah qada Allah, kita sudah pernah terlanjur punya utang, itu qada Allah. Ya, tinggal kita selesaikan dengan cara-cara yang tadi sudah disebutkan, memperbaiki hubungan kita dengan Allah, memperbaiki hubungan kita dengan keluarga. Itu. Nah, terutama keluarga inti kita, ya, anak istri. Itu. Bagi yang sudah. Kemudian disebutkan ya di dalam Quran surah Al-Baqarah, kewajiban ayah itu memberi nafkah kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf ini tadi ya, yang menjadi dalil tentang wajibnya. Dan seseorang itu tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Ya, oleh karena itu tadi harus diatur. Nafkah itu wajib, bayar utang itu wajib. Nah, dua-duanya nggak boleh kemudian ditabrakkan. Tidak boleh mengalahkan satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu ya harus dibagi sesuai dengan porsinya. Ya. Jangan sampai melalaikan nafkah kepada keluarga. Yang ketujuh, tunjukkan itikat baik. Ini yang paling penting juga ketika melunasi utang. Ya. Kenapa? Ya karena memang pokok utang itu wajib untuk dibayar. Sudah saya sampaikan tadi hadisnya bahwa jiwa seorang mukmin itu tertahan karena utangnya hingga utang itu dilunasi. Ya. Dan disebutkan juga tidak ada balasan atas kebaikan itu kecuali juga kebaikan. Oleh karena itu itikat baik dalam melunasi utang ini penting. Nah, maksudnya bagaimana itikat baik dalam melunasi utang itu? Ya. Jangan pernah matikan HP. Nah, ini kan biasanya orang kalau punya utang terus HP-nya dimatikan, jaringannya diputuskan gitu ya. Kalau ditelepon tidak diangkat, tidak boleh begitu. Itu namanya tidak memiliki itikat baik. Ya. Kalau ditelepon jawab. Kalau misalnya kita tidak dekat dengan telepon kita sehingga kemudian tidak bisa menjawab saat itu juga, telepon balik. Gitu. Itu namanya itikat baik. Kita tidak ingin lari gitu ya. Bahkan kalau perlu datangi pihak yang memberikan utang. Ini kalau memungkinkan, ya datangi. Intinya adalah inisiatif dan aktif ya, dalam menunjukkan itikat baik ketika ingin melunasi utang itu. Ya. Jangan kemudian lari. Ya. Insya Allah kalau kita itu baik, balasannya baik. Ya. Tapi kalau kita melarikan diri, sembunyi, itu kan semakin kesal yang punya piutang dengan kita. Itu pasti. Ya. Semakin kesal dia gitu. Ya. Semakin kesal dan dia dalam posisi terzolimi karena hartanya kita ambil, dia bisa berdoa kepada Allah.
tambah susah hidup kita. Kan gitu. Ya. Tapi kalau kita datang kepada dia dengan itikat baik, menyampaikan kenapa kita tidak bisa bayar utang, ya, kita jelaskan dengan baik-baik dan kita punya niat membayar utangnya, hanya saja perlu pengaturan dan seterusnya, ini yang dibicarakan dengan mereka gitu. Ya. Kalau tidak seperti itu, tadi mereka yang diambil haknya berarti kita menzoliminya, kemudian dihubungi tidak bisa dan seterusnya, ini bisa naik doanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hidup kita tambah susah. Ya. Jadi penting untuk kemudian menjaga itikat baik ya, dengan cara tidak lari ya, dan menjawab saja. Kalau ditelepon jawab saja. Bayar utang, insya Allah. Kan jawab begitu saja nggak susah kan? Yang susah apa Ustaz? Mental Ustaz. Biasanya yang susah mentalnya gitu ya. Kalau jawabnya mungkin, tapi mentalnya. Nah mental itu tadi dilatih dengan 5 tadi. 5 kiat itu tuh. Yang pertama saya sampaikan itu melatih, itu mentalnya di situ. Mentalnya sudah siap kalau itu dilakukan. Sehingga yang di sini itu kemudian lebih mudah untuk dikerjakan. Ya. Nah, itu solusi syar'i. Sekarang kiat teknisnya gimana? Nah, kiat teknisnya gimana? Kita itu selain meminta pertolongan Allah, kita ikhtiar. Caranya jalankan sunatullah. Ya, sunatullahnya dijalankan. Bagaimana sunatullah untuk melunasi utang? Nah, tentu saja yang pertama, kalau utang kita itu banyak, ada di bank ini, ada di bank itu, ada di bulan ini, ada di bulan itu, gitu banyak kan? Misalnya, karena usaha itu kadang-kadang kan begitu, ya. Udah utang di sini nggak cukup, mau utang di situ lagi nggak bisa, utang lagi tempat lain. Nah, di sini belum selesai, ada utang baru, ada utang lagi dan seterusnya. Maka urutkan utang-utang itu, urutkan. Bagaimana cara mengurutkannya? Ya, kalau utangnya banyak, maka urutkan utang-utang itu berdasarkan siapa yang paling kooperatif. Nah, itu ya. Siapa yang paling kooperatif? Yang punya pengertian. Nah, dari yang paling, oh ini ini hijau gitu ya. Hijau ini kooperatif nih gitu. Yang ini sudah kuning, oh ini sudah merah gitu. Nah, ini diurutkan begitu, ya. Kemudian itu yang kemudian kita prioritaskan untuk dibahas. Semuanya prioritas, tapi diprioritaskan untuk kemudian diberikan pembayaran. Ya. Maka kemudian dicicil sesuai urutan. Nah, pastikan semuanya dicicil. Meskipun jumlahnya sedikit-sedikit. Ada bayarnya. Ya, ada bayarnya. Itu menunjukkan itikat baik tadi. Ya, itikat baik. Karena mereka tuh punya hak terhadap harta kita dengan utang tadi itu. Sehingga bagaimana caranya kita kemudian mengatur manajemen harta kita untuk kemudian kita bayarkan terhadap utang itu. Ya. Kemudian yang kedua, siapkan dana pelunasan utang secara serius. Nah, ini sunnatullah. Ini juga yang kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita serius ingin melunasi utang. Maka kita akan menyiapkan dana pelunasan itu secara serius. Ya. Bagaimana caranya? Yang pertama, list sumber-sumber, bikin daftar sumber-sumber pemasukan, termasuk piutang. Ya, mungkin kita usaha, ada piutang dagang, list semuanya, mana yang lancar, mana yang macet dan seterusnya. Ya, itu sumber pemasukan. List sumber-sumber pemasukan kita yang ada. Mana yang nanti bisa kita tingkatkan pemasukannya, mana pemasukan ini sebenarnya seret banget gitu. Itu kita list sumber-sumber pemasukan itu. Kemudian yang kedua, kita list semua aset yang kita miliki. Ya. Yang nggak penting-penting jual. Yang nggak penting-penting jual. Apa yang nggak penting sih? Yang nggak penting itu adalah sesuatu yang kita dengannya itu membuat kita merasa melekat dengan dunia. Berarti itu nggak penting tuh. Kita merasa kemelekatan kita dengan dunia itu berarti nggak penting tuh aset itu bagi kita. Ya. Maka itu dilepas gitu. Kalau mobil itu hanya untuk bangga-banggaan, ya, hanya untuk kemudian show off, malah jadi kesombongan, maka mobil jual. Itu menunjukkan kita serius di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kan sombong itu dosa juga. Buat apa kita punya aset yang membuat kita kemudian berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Nah, nggak jual saja. Rumahnya besar. Kenapa jadi punya rumah besar? Punya kamar 10 yang ditidurin cuma 1. Untuk apa? Kamar-kamar jadi banyak seperti itu misalnya. Nah, ini juga menunjukkan bahwa kita masih melekat dengan dunia. Maka inilah yang disebut dengan aset-aset yang dimiliki
yang malah mengganggu hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka lepaskan. Ya, jualin saja, bayarkan ke utang. Kemudian list orang-orang di sekitar kita, terutama keluarga, mana yang bisa membantu kita membayar utang. Tapi ini saya letakkan paling bawah ya. Saya letakkan paling bawah setelah ikhtiar pribadi kita itu kuat gitu. Nah, maka kita bisa minta bantuan kepada keluarga kita. Minjam ke mereka tentu saja dengan pinjaman yang syar'i ya, ataupun ke teman-teman kita ya dengan pinjaman yang syar'i juga. Bisa jadi mereka punya kelebihan harta yang memang tidak tergunakan, daripada dia simpan di bank dan dapat bunga, dosa riba juga gitu ya. Nah, lebih baik kemudian membantu kita. Dan itu hukumnya sunnah. Ya. Nah, ini yang kita lakukan untuk kemudian secara serius menyiapkan dana untuk melunasi utang-utang. Ya. Kemudian yang ketiga, kita sudah punya niat baik, punya etikat baik, ikhtiar teknis berikutnya adalah negosiasi utang-utang kita. Datangi mereka, sampaikan apa yang menjadi kendala kita, kesulitan kita, negosiasikan. Apa yang harus dinegosiasikan kepada mereka? Yang dinegosiasikan pertama, karena kita tobat dari riba, kita bilang kepada mereka, kita nggak mau lagi bayar bunga riba. Sekaligus nih masuk nasihat kepada mereka, amar ma'ruf nahi mungkar, dakwah di sana. Ya. Sampaikan tadi ayat-ayat hadis-hadis yang sudah saya sebutkan di awal-awal itu, ya, bahwa kita tidak ingin melakukan dosa-dosa itu lagi. Ya. Kemudian apalagi yang dinegosiasikan, jumlah cicilan pembayaran. Nah, setelah kita memaksimalkan apa yang kita siapkan untuk pembayaran, maka kita kemudian negosiasikan itu kepada mereka. Bisa jadi ada yang diperbesar, dipercepat pembayarannya, yang lain diperkecil, bisa juga begitu. Ya, ada hal yang memang kita perlukan, oh ini harus dibayarkan cepat, maka kita bayarkan cepat. Ada yang diperpendek waktunya, ada yang diperpanjang, tapi umumnya kita mungkin akan minta kelonggaran. Ya, umumnya kita akan minta kelonggaran. Dan memberikan kelonggaran dalam utang piutang itu juga sunnah. Ya, bagi orang yang memiliki piutang. Jadi negosiasikan saja hal-hal yang seperti ini itu kepada mereka. Nah, bagaimana dengan bank? Dengan bank bisa negosiasi nggak? Sangat bisa. Ya, dengan bank juga sangat bisa untuk kemudian bernegosiasi. Ya, karena mereka sendiri juga punya aturan-aturan yang mereka tidak boleh langgar. Ya, kalau orang punya niat membayar meskipun pokoknya saja, itu bank juga punya aturan untuk memenuhi itu gitu. Maka misalnya di sini, ya ini contoh saja ya, nanti kita bagikan saja. Ini contoh permohonan restrukturisasi kredit dan penghapusan BDO. Nah, ini contoh surat gitu ya. Nah, ditujukan kepada siapa, kemudian disebutkan di dalamnya di situ alasan kenapa kita tidak mau lagi bayar BDO-nya. Ya. Ini saya ajukan dengan alasan berikut misalnya ya. Karena saya bertobat kepada Allah dengan memahami, nah, sebutkan di situ ada fatwa MUI, ya, kita memahami dari kitab suci Al-Quran dan seterusnya. Ya, sehingga kita mengajukan penghapusan itu benar-benar karena kesadaran kita bahwa riba itu haram, dosa besar. Nah, tuliskan saja begitu. Tidak masalah. Kemudian meminta kepada mereka dengan surat itu kemudian untuk hanya membayar pokok utang saja. Ya, pokok utang saja. Artinya kita memang disyariatkan oleh Islam itu tidak lari dari utang, kita punya kewajiban ya untuk membayar pokok utang sesuai dengan yang disebutkan di dalam agama kita. Ya, tidak boleh kemudian kita lari. Nah, sebutkan seperti itu, kirimkan saja ke mereka, insya Allah segera dibalas oleh mereka itu ya. Nah, akan segera dibalas. Balasannya apa ya dan bagaimana itu sangat tergantung dari bank masing-masing. Ya, ada yang kemudian soft, ada yang kemudian hard, nggak apa-apa, hadapi semua. Ya, hadapi semua. Ya, biasanya akan dipanggil ke bank, kemudian bicara dengan mereka gitu. Nah, ketika bicara dengan mereka ini kesempatan nih, ya, kesempatan kemudian untuk negosiasi, kesempatan untuk menjelaskan kepada mereka terkait dengan hal itu semua. Baik ya. Nah, ini adalah contoh saja yang pernah kami buatkan dan pernah dilakukan oleh
pengusaha untuk mereka sampaikan ke bank. Ya. Sehingga yang terakhir ya dalam materi saya 5 pantangan bagi kita dalam perkara utang. Yang pertama, jangan berutang karena panik. Yang pertama ya, jangan berutang karena panik. Wah, panik nih nggak ada nih gimana? Wah, jangan berutang. Gimana solusinya kalau pengen ada dana segar? Ya, yang pertama minta kepada Allah. Yang kedua, bersyirkah. Lakukan syirkah. Ya, lakukan syirkah. Apa itu syirkah? Nah, itu pembahasan di lain waktu saja ya, panjang ya. Baik. Kemudian jangan menambah utang jangka pendek untuk membayar utang jangka panjang. Nah, ini gali lubang tutup lubang, malah tambah parah. Ya. Jangan menambah utang jangka pendek, apalagi itu riba juga, wah tambah rusak, ya. Tambah bermasalah. Jangan membayar utang karena intimidasi, diancam dan seterusnya. Karena memang juga aturan negara kita tidak membolehkan begitu, ya. Sehingga ketika ada ancaman itu malah bisa jadi tindak pidana, bukan perdata lagi persoalannya, jadi tindak pidana. Nah, malah kita di atas angin tuh kalau diancam-ancam seperti itu ya. Maka siapkan saja kemudian saksi, siapkan saja rekaman kalau ada, kalau dia memang mengancam dan seterusnya. Ancaman itu ada yang verbal, berarti ucapan lisan, ataupun ditulis lewat WA. Awas ya kamu, itu ancaman namanya. Nah, ancaman seperti itu bisa jatuh pada pidana nanti. Ya. Karena urusan utang itu kan urusan perdata, diselesaikan dengan baik-baik. Apalagi kita punya itikat baik, tidak lari, tidak sembunyi, ya, tidak menipu. Jadi jujur kita kalau misalnya tidak bisa bayar, jangan janjikan pembayaran. Ya, karena kalau janjikan pembayaran itu nanti masuk deliknya bisa pidana. Saya bayar besok, dicatat sama dia besok tanda tangan ya, bayar besok. Ternyata kita besok tidak bayar, ini dikatakan dia penipuan. Gitu. Kalau memang kita tidak bisa bayar, ya sampaikan saya belum tahu nih kapan nih bisa bayar. Ya, tapi saya berusaha begitu saya ada uang saya hubungi. Nah, jangan sampai diintimidasi, dipaksa-paksa menandatangani sesuatu yang mengakibatkan kita kemudian tidak bisa bayar dan dikatakan sebagai bentuk penipuan. Ya, maka jatuhnya ini malah ke pidana. Ya, jangan. Yang keempat, jangan gunakan dana kulakan. Kalau kita itu punya dana untuk proses produksi, berjualan gitu ya. Kalau dana ini kita bayarkan semua ke utang habis, malah kita nggak bisa membayar, tidak bisa muter. Usaha kita nggak bisa berputar, ini malah lebih sulit lagi nanti. Ya, jadi kalau dana kulakan ini memang dana memang disiapkan untuk menjalankan roda usaha, gitu. Maka dilakukan tadi negosiasi dan seterusnya tadi ya, atau menjual aset-aset yang tidak ada hubungannya dengan proses produksi kita, gitu. Nah itu jangan digunakan. Dan yang terakhir tadi ya, jangan matikan HP ataupun sembunyi saat ditagih. Pokoknya hadapi saja. Ya. Kalau dia sudah main kekerasan itu pidana. Sekeras-kerasnya kan paling cacian makian gitu ya. Paling dicaci, dimaki gitu kan. Sakit hati nggak? Ya nggak apa-apalah. Biasa aja gitu. Ya. Apakah kita kemudian ketika dicaci dan dimaki itu membuat rendah diri kita? Kan tidak. Tidak jadi rendah kok. Gitu. Ya, cacian makian itu dengarkan saja. Kalau benar berarti introspeksi diri kita. Kalau salah ya berarti itu dia melakukan fitnah kepada kita, dapat pahala juga. Nggak ada yang sakit di kita kok gitu. Ya, di kita nggak ada yang bermasalah. Ya, yang bermasalah di dia. Yang penting hati kita itu sudah ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan.